Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menurunkan Islam sebagai petunjuk hidup bagi seluruh manusia. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa cahaya kebenaran ke seluruh penjuru dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah, Sumatera adalah salah satu daerah pertama di Nusantara yang menerima cahaya Islam. Di tanah inilah berdiri kerajaan-kerajaan Islam besar yang menjadi pusat dakwah, ilmu, dan peradaban. Dari Sumatera, Islam menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Mari kita mengenang dan mengambil pelajaran dari perjalanan mereka. Yang pertama, ada kerajaan Perlak yang berada di Aceh Timur. Perlak adalah kerajaan Islam tertua di Nusantara, berdiri sekitar abad ke-9 Masehi. Kerajaan ini dipimpin oleh Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah yang dikenal adil dan bijaksana. Perlak menjadi pusat dakwah, ilmu, dan perdagangan. Dari sinilah para ulama dan pedagang menyebarkan Islam ke daerah sekitar. Pelajaran dari Perlak adalah awal perjuangan Islam dimulai dari keteladanan kepemimpin dan kekuatan ilmu. Yang kedua, Kerajaan Samudra Pasai yang berada di Aceh Utara. Kerajaan Islam besar berikutnya adalah Samudra Pasai, berdiri pada abad ke-13 Masehi, dipimpin oleh Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan ini menjadi pusat ilmu dan perdagangan internasional. Para pedagang dari Arab, Gujarat, hingga Cina singgah di pelabuhan Pasai dan membawa hubungan dagang serta keislaman. Samudra Pasai juga terkenal sebagai penghasil ulama dan penulis kitab keislaman, serta salah satu daerah pertama yang menggunakan mata uang bertulisan kalimat tauhid. Islam berkembang pesat ketika ditopang oleh ilmu, perdagangan yang jujur, dan keterbukaan terhadap dunia. Yang ketiga, Kesultanan Aceh Darussalam. Inilah kerajaan Islam terbesar di Sumatera, bahkan paling berpengaruh di Asia Tenggara pada abad ke-16 sampai 17 Masehi. Dipimpin oleh tokoh-tokoh besar seperti Sultan Iskandar Muda dan Sultanah Safiatuddin. Aceh menjadi pusat dakwah, pendidikan, dan kekuatan militer Islam. Di Aceh lahir ulama besar Syekh Nuruddin Araini, Hamzah Fansuri, dan Samsuddin As-Sumatrani. Aceh juga dikenal sebagai Sarambi Makkah karena menjadi pusat perjalanan haji dan tempat belajar agama bagi umat Nusantara. Kejayaan Islam terbangun ketika agama, ilmu, dan kekuatan sosial politik berjalan seiringan. Yang keempat, ada Kesultanan Minangkabau yang berada di Sumatera Barat. Masyarakat Minang memiliki falsafah adab Basandi syarak Basandi Kitabullah, artinya ada dan Islam berjalan berdampingan. Dari sinilah lahir ulama-ulama besar seperti Syekh Burhanuddin Ulaka, penyebaran tarekat Syatariah, tokoh reformis seperti Syekh Ahmad Khatib dan murid-muridnya. Minangkabau menjadi pusat pendidikan Islam yang melahirkan pemikiran dan dai yang berpengaruh hingga ke Malaysia dan Singapura. Islam dapat bersanding harmonis dengan adat jika keduanya dijaga dengan ilmu dan akhlak. Yang kelima, ada Kesultanan Jambi dan Palembang. Di bagian selatan Sumatera, Islam juga berkembang melalui kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Jambi dan Kerajaan Palembang Darussalam. Palembang dikenal melahirkan ulama besar seperti Syekh Abdul Syahmat Al-Palimbani, penulis kitab Syairus Salakin. Kerajaan-kerajaan ini mengajarkan bahwa dakwah bisa berkembang melalui perdagangan, pendidikan, dan kepemimpinan yang bijaksana. Jamaah yang dirahmati Allah, dari sejarah kerajaan Islam di Sumatera kita dapat belajar bahwa Islam berkembang bukan karena kekerasan, tetapi karena ilmu, akhlak, perdagangan, pendidikan, dan kepemimpinan yang adil. Kerajaan-kerajaan itu menjadi bukti bahwa ketika umat Islam bersatu, berilmu, dan beramal, maka Allah akan memberikan kejayaan. Semoga kita dapat meneladani semangat dakwah mereka, menjaga iman, menebarkan ilmu, dan menjadi bagian dari kebangkitan umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.